Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Melanjutkan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang memberi nafkah pada keluarga. Sore ini telah sampai pada hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Amr bin As, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala Abdullah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa cukuplah bil mar'i pada seorang isman disebut sebagai dosa, ayudhi'a jika ia menyia-nyiakan atau menelantarkan man orang yakutu yang harus dia beri makan. Hadisun hasanun, hadis ini statusnya hadis hasan, sahihun dan sahih. Rawahu telah meriwayatkan hadis apa Abu Dawud wa ghairu dan selain Abu Dawud. Hadis yang ke-6 diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah bersabda, cukup dianggap sebagai orang yang berbuat dosa ketika orang itu menyia-nyiakan atau menelantarkan orang yang harusnya dia beri makan. Jadi mestinya memberi makan kemudian tidak memberi makan itu menelantarkan, atau sebenarnya dia memberi makan tapi tidak ma'ruf. Itu juga bisa dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan dosa, kecuali ada udzur. Misalnya udzurnya kepala keluarga dia sendiri adalah orang yang miskin, orang yang fakir, sehingga dia tidak bisa memberi makan atau pakaian kepada keluarganya yang layak. Itu bisa dimaklumi. Tapi kalau misalkan kepala keluarganya ini orang yang mampu, kemudian dia menelantarkan keluarganya atau memberi makan tapi tidak ma'ruf, memberi pakaian tapi tidak ma'ruf, maka yang dengan ini juga termasuk perbuatan dosa. Warawahu, dan telah meriwayatkan hadis apa Muslimun, Imam Muslim fi shahihi, dalam kitab sahihnya Imam Muslim, bimaknahu dengan hadis yang maknanya sama, hanya sedikit beda redaksinya. Qala Rasulullah bersabda, kafa cukuplah bil mar'i pada seorang isman disebut sebagai dosa, ayah bisa jika dia menahan aman dari orang yang meliku yang menguasai kutahu makanannya. Jadi mestinya harusnya sudah diberikan, tidak segera diberikan. Akhirnya orang tadi jadi kelaparan atau jadi terlantar, yang dimana ini juga sudah dianggap sebagai perbuatan dosa, telah menelantarkan keluarga. Kemudian hadis yang ke-7, wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anan Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, ma min yaumin, tiada dari hari, yusbihu yang masuk waktu pagi, sapal abdu seorang hamba, fihi pada waktu subuh atau waktu pagi, illa malakani, kecuali ada dua malaikat yang zilani yang turun. Jadi setiap pagi sehabis sholat subuh itu akan turun dua orang malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, kemudian malaikat itu berdoa. Yang satu mendoakan orang yang memberi nafkah pada keluarganya. Doanya bagaimana? Allahumma a'ti munfiqon kholafan. Allahumma ya Allah, a'ti berikanlah munfikon orang yang memberi nafkah keluarganya, beri kholafan pengganti. Artinya orang yang melaksanakan tugasnya sebagai kepala keluarga yang wajib memberi nafkah keluarganya, itu setiap pagi didoakan oleh malaikat, ya Allah, orang ini disiplin memberi nafkah kepada keluarganya, maka berilah pengganti. Nah, penggantinya ini bisa dalam bentuk rizki di dunia, bisa juga dalam bentuk pahala yang nanti dia dapatkan di akhirat. Itu yang satu.
Wa yaqulul akharu, kemudian malaikat yang lainnya juga berdoa, tapi mendoakan orang yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala keluarga. Dia tidak memberi nafkah kepada keluarganya dengan cara yang ma'ruf. Allahumma ya Allah a'ti, berikan mumsikan kepada orang yang menahan tidak memberikan kewajibannya kepada keluarganya, berikan talafan, kerusakan. Ya. Jadi kalau dia mau memberi nafkah didoakan supaya diberi ganti, tapi kalau dia tidak memberi nafkah justru dia didoakan supaya rusak atau hancur apa yang dia tahan itu. Mustafakun alaihi. Hadis ini statusnya juga disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anhu, hadis yang ke-8 atau yang terakhir dalam bab ini, masih diriwayatkan dari Abi Hurairah. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, al-yatul ulya khairun minal yati sufla. Al-yatul ulya, tangan di atas, itu khairun, lebih baik, minal yatil sufla, daripada tangan di bawah. Maknanya adalah yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Seuntung-untungnya orang yang menerima masih untung orang yang memberi. Sesenang-senangnya orang yang menerima sebenarnya masih senang orang yang memberi. Itu kalau memberinya tulus ikhlas karena Allah. Jadi sudah menjadi fitrah manusia sebenarnya, ketika orang itu berhasil menolong orang lain, itu akan merasa damai dalam hatinya, merasa senang. Ya. Itu kalau sudah terbiasa memberi begitu. Tapi kalau belum terbiasa ya biasa-biasa saja. Nah, sementara orang yang sudah terbiasa memberi, kalau suatu saat dia tidak bisa memberi, itu akan merasa bersedih. Kebalikannya orang yang tidak biasa memberi, kalau memberi kemudian justru malah merasa sedih. Kemudian Nabi mengajarkan ketika kita mau memberi itu, wabda, dan mulailah biman, dengan orang ta'ulu, yang menjadi keluargamu. Jadi kalau kamu memberi satu kebaikan dalam bentuk makanan maupun pakaian, itu dahulukan keluargamu, ya. Dahulukan orang yang terdekat. Jangan malah mendahulukan yang jauh-jauh. Dan ini qaidah berlaku untuk semua, ya. Ya, termasuk membayar zakat, membagikan zakat, itu juga diutamakan yang terdekat. Maka di Lazis Al-Furqan ini, walaupun proposal yang datang itu dari beberapa daerah, bahkan luar pulau, luar kota, tapi kita tetap mengutamakan yang dekat-dekat, ya. Yang dekat-dekat yang kita utamakan. Kalau toh ada yang diberikan ke yang jauh, itu tidak lebih dari 5%. Ya. Jadi lebih banyak dan lebih diutamakan yang dekat. Wa khairu shadaqati, dan sebaik-baik sedekah, makana ala dhuhri ghaniyin, suatu yang adanya pada punggung orang yang kaya. Sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan oleh orang yang kaya. Wa may yasta'fif, dan barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, yu'afifhullahu, niscaya orang itu akan dijaga oleh Allah dari meminta-minta. Ini terkait dengan mental, ya. Terkait dengan mental, bahwa walaupun orang itu tidak punya, tapi kalau punya rasa harga diri, dia tidak akan suka meminta-minta. Walaupun seandainya diberi, dia mau menerima. Maka dalam pengajian yang lalu sudah pernah saya singgung bahwa Nabi Muhammad itu punya sahabat sekitar 70 orang yang disebut sebagai Ashabus Suffah, tinggalnya di teras Masjid Nabawi. Beliau itu adalah orang-orang yang tidak punya keluarga, tidak punya harta. Dia hidupnya diperuntukkan melayani Rasulullah. Walaupun mereka tidak punya apa-apa, itu tidak pernah meminta-minta. Sehingga sampai mendapatkan pujian dari Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minata afuf. Orang-orang yang nggak tahu, yang nggak kenal, nganggap mereka itu orang-orang kaya, karena memang tidak pernah meminta-minta. Ya. Nah, orang yang punya sifat tidak meminta-minta, maka oleh Allah juga akan dijaga, tidak akan mengalami kondisi dia harus meminta-minta.
Wa may yastagni, dan barang siapa yang merasa cukup, yughnillahu, maka Allah juga akan membuat dia kecukupan. Jadi meminta itu dibolehkan, tapi jika dalam kondisi benar-benar darurat. Ya. Nanti dalam bab berikut itu ada hadis yang menjelaskan tentang hukumnya meminta atau mengemis. Itu salah satunya, kemiskinannya harus disaksikan minimal oleh 4 orang. Bahwa dia orang miskin, terus dia minta sekedar untuk kebutuhan sehari-hari, itu dibolehkan. Tapi kalau mengemis jadi profesi, itu tidak diperkenankan. Nah, pengemis-kemis di zaman sekarang ini banyak yang sebenarnya mereka itu aslinya rumahnya megah, ya orang kaya. Pernah ada seorang pengemis ditangkap, duitnya puluhan juta. Itu tidak boleh yang seperti itu. Walaupun mengemis tidak memaksa, tapi tidak boleh jika tujuannya untuk memperkaya diri. Nanti di bab berikut insya Allah akan kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.